Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Bersama Tehnia Purnamasari, anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Teh, sebagai wakil rakyat perempuan ini, kita akan bahas soal pemberdayaan perempuan, baik secara umum di Provinsi Banten maupun di Dapil Teteh di Kota Serang. Teh, kalau bicara soal perempuan, kan kita sama orang tua dulu, saya punya teteh. Udah nggak usah kuliah tinggi-tinggi, nggak usah sekolah yang lama-lama, ujungnya bakal ke dapur. Itu kita zaman sebelum Banten berdiri, sebelum memisahkan dari Jawa Barat. Tapi sampai sekarang masih ada ternyata orang tua kita yang menilai bahwa anak perempuannya tidak usah berpendidikan tinggi karena pada ujungnya akan ikut suami. Sementara teteh sudah membuka mata masyarakat bahwa ternyata anak perempuan bisa di DPRD Banten, bisa di perusahaan. Bagaimana sih teteh memiliki sudut pandang soal pemberdayaan perempuan di Banten terutama? Perempuan menurut saya di bidang politik bukan hanya isu kesetaraan gender, melainkan untuk demokrasi yang lebih sehat lagi, seperti itu, ya kan? Keterlibatan perempuan di bidang politik khususnya itu saya sangat senang sekali bergabung di dunia politik. Teman-teman saya juga kan banyak yang bergabung di bidang politik khususnya perempuan, karena perempuan itu suatu wadah ya untuk berkembang lebih luas lagi di dunia politik. Jadi bukan hanya satu itu kesetaraan gender segala macam, karena perempuan juga bisa terjun di dunia politik seperti itu. Artinya bahwa mestinya perempuan di Banten, perempuan di Kota Serang tidak antipati terhadap dunia politik. Betul, ya seperti itu. Tapi kan juga ada tantangannya kali teh. Teteh harus ngurus suami, teteh harus ngurus anak, ngurus mertua, ngurus keluarga. Ada juga tanggung jawab ngurus rakyat, ngurus warga. Gimana cara teteh menghandle agar semua tanggung jawab itu bisa dipikul seiring sejalan, teh? Betul, ya. Alhamdulillah untuk sampai di titik ini saya mendapatkan support yang luar biasa dari keluarga, ya, dari anak saya, khususnya suami saya, karena beliau mendorong penuh gitu agar saya juga bisa membagi antara tugas saya di masyarakat, tugas saya sebagai seorang istri dan seorang ibu, dan itu alhamdulillah untuk sejauh ini belum ada kendala, belum ada masalah buat saya, masih bisa berjalan dengan baik seperti itu. Saya bisalah membagi waktu agar semuanya terlengkapi. Sudah ada resep khususnya ya teh ya. Betul. Tapi kalau teteh ada agenda kunjungan kerja keluar kota misalnya, ini juga mungkin jadi problematika bagi politisi-politisi perempuan meninggalkan rumah 3 hari misalnya, atau 1 minggu, atau acara partai, kongres PDIP di Bali misalnya. Bagaimana tuh teh? Kan ini luar biasa tantangannya kalau politisi laki-laki ya mungkin santai-santai aja, anak ada yang ngurus istrinya di rumah. Tapi kalau teteh meninggalkan suami, meninggalkan anak, biasanya jam kerja pulang, ini mah 3 hari bahkan seminggu. Ada perasaan rindu atau seperti apa tuh teh? Alhamdulillah suami saya nggak muluk-muluk ya pada saat saya kunjungan kerja. Yang penting kepercayaan dan jaga diri baik-baik, ya kan, jaga kehormatan khususnya, dan supportnya luar biasa yang bikin saya semangat. Jadi tidak ada beban untuk saya meninggalkan anak ataupun suami. Atau kalau misalkan kita kerja ada jadwal bareng, kita selalu berangkat bareng, nanti pulangnya bisa bertemu di mana. Jadi nggak ada masalah sejauh ini selagi sayanya lurus seperti itu. Lalu gimana kita memberikan pencerahan pada warga, pada ibu-ibu di rumah, bahkan ada single parent misalnya, dia harus ngurus anak, dia harus juga mencari mata pencarian untuk menghidupi keluarganya, bisa jadi bebannya sangat besar. Bagaimana dia mencari rupiah setiap hari untuk menghidupi keluarga, di sisi lain dia juga ya mau nggak mau karena misalnya suaminya sudah meninggal atau karena bercerai. Gimana teh bisa mendorong agar ibu-ibu
perempuan di Banten bisa mandiri, bisa tangguh menghadapi kenyataan hidup ini? Ya, khususnya ibu-ibu yang single parent ya, kita kasih support, kasih semangat agar tidak putus asa untuk melanjutkan hidup ke depan. Karena gimana pun juga perempuan di Banten khususnya harus menjadi perempuan hebat, perempuan kuat. Kita support. Kadang saya juga suka bersosialisasi, mengumpulkan ibu-ibu, ya kan. Ibu-ibu ada dari kaum janda, ya kan. Ada yang ya macam yang single, dia tidak berkeluarga, ya kan, karena keluarganya sudah di mana tapi dia harus menghidupi dirinya sendiri khususnya, itu kita kasih support, ya kan. Dan saya juga punya organisasi, dan organisasi saya itu membidangi bidang sosial dan perempuan, ya kan. Kita kumpulkan semua, kita bantu dari segi modal seperti itu agar bisa berusaha, ya kan, untuk menyambung hidup seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan. Jadi kita support, jangan menyerah, jangan putus asa. Perempuan Banten, perempuan hebat seperti itu. Sekarang kita bahas yang agak dapat responnya dari Teh Nia, mudah-mudahan ini bisa sampai ke warga di Kota Serang dan di Banten. Ya. Ada pilihan untuk perempuan, misalnya karir dulu atau berumah tangga dulu. Ini sampai sekarang nih masih terjadi, bukan di drama sinetron ternyata. Ada. Oh, kalau saya berumah tangga dulu, karirnya nggak kekejar. Kalau karir dulu, wah nanti saya dicap perempuan nggak laku. Nah di Bandung suka ada polemik-polemik begitu tuh. Karena Teteh ya berkeluarga, karirnya oke, keluarga oke. Gimana Teh berbagi tips untuk perempuan-perempuan muda di Banten? Iya, kalau untuk pribadi sendiri, pada saat saya belum terjun ke dunia politik, memang saya berumah tangga terlebih dahulu. Jadi belum mengenal politik. Setelah berumah tangga, barulah saya melek politik seperti itu. Tapi untuk sekarang, it's okay lah, itu kita kembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Jadi kalau ingin mengejar karir, it's okay. Ya, silahkan kejar cita-cita teman-teman semuanya, khususnya perempuan, karir dulu, oke. Tapi tidak menghilangkan kodrat sebagai wanita seperti itu. Karena wanita juga kan pasti kedepannya harus membina rumah tangga, ya kan, memperbaiki keturunan seperti itu, kayak gitu Kang. Oke. Nah lalu kita kaitkan dengan tugas Ibu di Komisi 1 DPRD Banten. Kan kepala dinas di Pemprov Banten ini ada laki-laki, ada perempuan. Secara kualitas, apakah ada perbedaan jauh? Oh iya, emang perempuan masih di bawah kualitasnya dari pejabat laki-laki. Atau kata Teteh, oh ternyata cerdas-cerdas yang kepala dinas atau pejabat yang perempuan. Atau diskriminasi itu masih terjadi. Kadang-kadang misalnya perempuan dianggap tidak disiplin karena mungkin rumah tangga dulu baru rapat dengan dewan. Atau seperti apa fenomena Ibu melihat kualitas soal gender ini? Kesetaraan gender, iya. Semua sama, ya. Perempuan, laki-laki semua sama. Jadi tidak ada yang beda-bedakan. Menurut saya di Banten ini luar biasa. Banyak pejabat-pejabat perempuan yang sudah saya temui. Apalagi mitra saya juga rata-rata ada perempuan. Jadi apalagi di khususnya nih di kita lihat dari tahun 2024 ada keterwakilan 113 perempuan mewakili kepala daerah, ya, yang meliputi gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Itu mungkin baru 10% dari 1090 kepala daerah. Ya. Jangan lupa kita juga di Banten punya 2 keterwakilan perempuan. Ya, satu di Kabupaten Serang, satu di Kabupaten Pandeglang, ya kan? Luar biasa kan? DPRD Banten juga ada 14 keterwakilan perempuan, ya kan? Salah satunya saya dong, ya kan? Itu dari 14 orang itu dari dapil masing-masing, dan itu meliputi perempuan walaupun belum 30%. Ya, semoga kedepannya 2029 keterwakilan perempuan mencakup 30%. Jadi sekali lagi saya juga dorong ke teman-teman semua khususnya perempuan, jangan takut masuk ke dunia politik. Karena dunia politik bukan sesuatu hal yang menyeramkan. Gitu. Enjoy. Ternyata dengan adanya keterwakilan perempuan, kita bisa sharing. Ya. Khususnya di 14 parlemen ini,
DPRD Banten kita ada namanya grup Sri Kandi Parlemen. Sri Kandi Parlemen. Nah itu 14 orang perempuan, kita suka mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan, pemberdayaan anak, perempuan seperti itu kita libatkan. Jadi bukan hanya kunjungan segala macam gitu, kita ada kegiatan sosialnya di situ. Kita punya grup, grupnya ada 14 dewan dan itu luar biasa.